Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Paulus, yang dilakukan oleh Barnabas adalah karena penyertaan Tuhan, bukan kehebatan Rasul Paulus. Itu yang mau diberitakan, itu yang mau dicontohkan dari kejadian Paulus dan Barnabas ini. Tapi seringkali saat ini di akhir zaman, banyak orang menokohkan dirinya sendiri tanpa menyadari bahwa dia sesungguhnya adalah seorang keset. Baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa tiap langkah kita ada yang mengatur. Oleh sebab itu jangan khawatir, karena setiap langkah kita Tuhan sudah atur. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan menyanyikan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menyatukan hatiku. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat hidupku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Di waktu imanku mulai goyah, Di waktu terima kasih Bapa kami dalam surga. mulai Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami berkumpul kembali firman-Mu. Kami tidak gentar, kami tidak takut, langkah kami diatur oleh Tuhan. Kudus dan sucikan kami ya Bapa, untuk mendengarkan firman. Haleluya Yesus, terima kasih. Seperti adalah tiap langkahku. Amin Tuhan. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Puji Tuhan saudara-saudara. Demikianlah pujian yang kita baru saja nyanyikan, bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Siapa yang akan gentar kalau sudah begitu? Pasti akan percaya diri dan akan melangkah dengan pasti. Karena kita tahu bahwa langkah kita diatur oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mencari jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan firman Tuhan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan. Dan yang paling bagus adalah saat kita menyaksikan kasih Tuhan adalah melalui perbuatan kita yang nyata. Karena kita tahu bahwa kita ini hanyalah sebagai hamba, sebagai umat. Segala hormat, segala kekuatan, segala daya, upaya semuanya datang dari atas. Salam persekutuan tubuh Kristus. Semua saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersukacita pada hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Seringkali sebagai manusia tentu tidak bisa dipungkiri bahwa sanjungan, terus pujian itu seringkali menyenangkan kita. Kita merasa dihargai dan sebagainya melalui sanjungan itu. Tapi sesungguhnya saudara-saudara, bagi anak-anak Tuhan sebenarnya tidak perlu mencari itu semua. Karena apa? Karena seringkali kita lalai, seringkali kita dengan sanjungan itu membuat kita justru semakin terpuruk,
manakala kita lupa diri, lupa daratan siapa kita sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini akan mengajarkan kita supaya senantiasa rendah hati, waspada, karena ujian seringkali datang tiba-tiba dari Tuhan. Ya, entah ujian itu berupa berbentuk berkat atau berbentuk apapun, seringkali dipandang ringan oleh kita. Kalau dibilang bahwa kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi saudara-saudara, ada kalanya Tuhan juga memuji kita dengan harta kita, memuji kita dengan kemuliaan kita, memuji kita dengan sanjungan, memuji kita dengan pujian. Waspada itu. Ya, tapi bagi anak-anak Tuhan, senantiasa waspada, karena percaya bahwa sanjungan pujian hanya milik Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau orang Betawi bilang, gue mau paling demen kalau disanjung-sanjung sama dia. Gue paling empat kalau dia ngomongin gue. Nah, itu kan sama juga. Artinya bahwa manusia seringkali menginginkan sanjungan itu. Kalau perbuatannya tidak dihargai, lalu dia berkata, maksud aku nggak dianggap, padahal aku sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Tapi saya kok tidak dianggap. Tidak ada kata satu pun, tidak ada kata sepatah pun. Terima kasih kayak apa kayak tidak. Seringkali manusia daging kita mengungkit-ungkit hal itu. Karena memang sejatinya manusia suka disanjung, suka dipuji. Kalau tidak disanjung, maka dia akan baper. Baper itu bahasa sehari-hari terbawa perasaan. Tetapi saudara, ada satu contoh yang dicontohkan oleh Rasul kita. Ya, pewarta amanat agung, Rasul Paulus dan Barnabas. Pada waktu mereka itu ada di Listra, ada satu kejadian yang membuat mereka merasa tidak layak untuk menerima semua itu. Coba kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Bayangkan, pada waktu penginjilan Rasul Paulus di daerah Listra, bertemulah ada orang yang lumpuh sejak lahirnya, diperhadapkan seperti itu. Lalu selanjutnya, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Nah, kata kuncinya adalah orang yang lumpuh tadi tidak bisa berjalan dari masa kecilnya, dia mendengarkan dengan tekun. Terus? Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Dari mendengar itu ada tatap mata, ada interaksi antara pemberita firman Tuhan dan yang mendengarnya. Oleh sebab itu saudara, sangat dianjurkan bagi seorang yang pewarta firman Tuhan, manakala menyampaikan firman Tuhan, ada interaksi baik secara mata, supaya dapat ada chemistry di antara pembicara dengan auden atau dengan jemaatnya. Coba bayangkan, seandainya seorang pewarta firman Tuhan berbicara tidak memandang wajah jemaat, seolah dia berbicara sendiri, di mana ada komunikasinya. Tapi di sini juga ada mengandung unsur ilmu berkhotbah. Ya, di dalam Kisah Para Rasul. Terus ayatnya selanjutnya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Kenapa berdiri dan bersuara nyaring? Karena banyak orang yang datang. Jadi bukan mencari sensasi. Kecuali berdoa hanya untuk satu dua orang lalu berteriak-teriak sampai orang kayak kesurupan, itu namanya cari sensasi. Ini karena banyak orang datang hingga harus mengeluarkan suara yang nyaring. Tapi saudara-saudara, ironi dengan kejadian mungkin yang saat ini, dengan begitu gaduhnya, begitu hebohnya, tetapi Rasul Paulus mencontohkan terus. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah, seketika itu juga orang itu langsung berdiri melonjak. Ada mujizat terjadi. Manakala ada komunikasi saat pembicaraan bahwa pemberitaan firman Tuhan itu terjadi, maka di situ ada mujizat Tuhan terjadi. Ada bentuk kasih yang tulus dari Rasul Paulus untuk pada orang yang sakit. Tujuannya bukan dia ingin disanjung, tapi dia ingin menjadi pewarta amanat agung.
memberitakan kasih Kristus, maka di situ terjadi mujizat. Karena dia datang bukan dengan keegoannya, kesombongannya, tetapi dia datang dengan kerendahan hati. Maka pada saat menyampaikan firman Tuhan, orang datang banyak sehingga harus dia berteriak, "Berjalanlah." Rasul Paulus berteriak bukan karena cuma 2 atau 3 orang berkumpul, karena banyak orang perlukan suara energi yang kuat supaya mereka dengar. Tapi seringkali kita baru berdoa untuk 1 orang, udah teriakkan 1 kampung dengar semua. Ya, seringkali ada unsur supaya kita dikenal. Kalau nanti ada mujizat kita terkenal, itu kan daging kita, manusiawi kita. Tapi Rasul Paulus mencontohkan yang luar biasa. Pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, terus yang didatangi itu juga mendengarkan dengan seksama, maka ada komunikasi firman yang hidup, yang lahir dari pola hidupnya Rasul Paulus diabdikan sepenuhnya untuk pekerjaan Injil. Maka terjadilah mujizat-mujizat itu untuk menjelikan mereka yang tadinya tidak percaya menjadi percaya Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Saya mengajak saudara-saudara semua, baik saudara yang melayani ataupun di bidang apapun atau bekerja dimanapun, selalu orientasi untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus di mimbar. Saudara bisa mengambil bagian dalam bidang yang saudara kuasai untuk kemajuan, untuk penyebaran firman terjadi. Sehingga mereka akan melihat dengan karya kita, bukan dengan kekuatan kita. Lalu ayatnya yang selanjutnya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Nah, disangkanya perbuatan tadi mujizat Tuhan terjadi setelah mendengar firman Tuhan itu perbuatan dukun-dukun nenek moyang mereka yang biasa lakukan itu. Nah, bayangkan saudara-saudara, kalau cuma sekedar mujizat atau kesembuhan, orang tidak mengenal Kristus pun bisa melakukan itu. Permasalahannya adalah untuk apa semua itu terjadi, untuk apa semua itu dilakukan. Dengan tuluskah itu dilakukan untuk pekerjaan Tuhan, ataukah untuk memenuhi pundi-pundi pribadinya, atau memenuhi konsumsi daging kita, keinginan kita? Sanjungan, pujian, dengan embel-embel penyembuh dan sebagainya, sehingga membuat seringkali sombong, tidak mau tidak mau berbagi dengan orang lain, mengatakan bahwa saya yang paling dipakai Tuhan dan sebagainya, saya bisa memerintahkan bumi dan sebagainya, saya bisa memerintahkan lautan dan sebagainya. Itu kan orientasinya untuk mengenyangkan perut saja. Tapi Rasul Paulus mencontohkan, dia berteriak nyaring manakala yang datang banyak orang di situ, perlu tenaga supaya mereka mendengar. Tapi seringkali kita melakukan hal yang salah kaprah, berdoa untuk 2 orang atau 1 orang, yang datang cuma 2-3 orang, berteriak sampai 1 RT dengar semua, sehingga berkata mereka yang tidak kenal Tuhan, orang itu kesurupan. Kan jadi jelek, bukan memuliakan nama Tuhan, malah menjadi berburuk sangka orang terhadap kita. Kenapa? Karena tingkah laku kita yang tidak bisa mengontrol diri. Intinya itu. Lalu ayat selanjutnya. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Nah, saudara-saudara, ini karena kebiasaan mereka. Begitu ada mujizat terjadi, disangkanya itu perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka yang melakukan itu. Rasul Paulus disanjung-sanjung sehingga disamakan seorang tokoh. Dikatakan di sini bahwa
Rasul Paulus disamakan dengan Hermes dan sebagainya. Kita baca saja ayat yang ke-13. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes Nah, karena ia yang berbicara. Barnabas disebut Zeus dan Paulus disebut Hermes. Mereka disanjung-sanjung, dieluk-elukan seorang tokoh. Kalau kita mungkin ya sudah membusungkan dada, aku tokoh, aku tokoh. Tapi Rasul Paulus itu tidak. Nanti kalau kita baca ayat selanjutnya, bayangkan orang sebegitu banyak di Listra mengeluk-elukan dia seorang tokoh, dia seorang Zeus, dia adalah Hermes, tokoh yang diagungkan di daerah situ. Seringkali saudara-saudara, sanjungan ini membuat kita besar, membusungkan dada, akhirnya jatuh, akhirnya lupa sesungguhnya dia siapa. Saudara-saudara, tanggung jawab orang percaya dalam mengerjakan amanat agung, karena itulah di dalam Markus dikatakan bahwa mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Paulus, yang dilakukan oleh Barnabas adalah karena penyertaan Tuhan, bukan kehebatan Rasul Paulus. Itu yang mau diberitakan, itu yang mau dicontohkan dari kejadian Paulus dan Barnabas ini. Tapi seringkali saat ini di akhir zaman, banyak orang menokohkan dirinya sendiri tanpa menyadari bahwa dia sesungguhnya adalah seorang keset, seorang hamba Tuhan yang kalau tidak ada roh Tuhan, maka semuanya itu sia-sia perbuatannya. Paulus dan Barnabas melakukan pekerjaan Tuhan dengan tanda-tanda mujizat yang terjadi. Dielulukan, disamakan dengan dewa Zeus dan juga Hermes. Apakah mereka menjadi terlena? Tidak. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, ayat selanjutnya, Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Nah, saudara-saudara, betapa disanjungnya, ditinggikannya Paulus dan Barnabas, tapi dengan cara yang salah, dengan pemahaman yang salah. Seringkali hamba Tuhan juga diperhadapkan dengan semacam ini. Begitu melakukan pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan menyertai, lalu dia berkata, aku sebagai pendeta penyembuh, itu sembuh karena saya doakan, itu sembuh karena saya melayani. Tidak. Kesembuhan, hormat, kuasa milik Tuhan Yesus Kristus. Layakkah seorang pelayan Tuhan mengaku, mengklaim bahwa dia seorang penyembuh? Tidak. Bagaimana kalau posisi sudah sama seperti dengan Paulus dan Barnabas, disanjung sedemikian rupa? Mungkin kita sudah lupa daratan, kita sudah melupakan segala-galanya, bahwa kita lupa sejatinya kita adalah seorang hamba, pelayan, atau keset yang bisa pindah kalau sang Tuhan memindahkannya. Tempat orang membersihkan kotoran sebelum masuk rumah. Pelayan Tuhan adalah seorang orang yang mendamaikan umat-umat Tuhan yang mungkin dalam keadaan bimbang dan sebagainya, berdamai dengan Allah Bapa di surga dengan Tuhan Yesus Kristus. Waspadalah saudara-saudara, mungkin saudara yang saat ini melayani, mendapat penyertaan Tuhan. Tuhan izinkan seperti itu. Ingat, semua itu bukan karena gagah, bukan karena engkau suci, bukan karena engkau bisa. Semua itu karena belas kasihan Tuhan. Maka engkau berdoa untuk orang sembuh dan berdoa untuk orang yang sakit disembuhkan, mujizat terjadi. Itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Bukan engkau yang menyembuhkan, bukan saya yang menyembuhkan. Kita bertugasnya adalah mendoakan, mendamaikan umat dengan Tuhan. Keputusan ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, seorang pelayan Tuhan harus menjaga hidup dari hari lepas hari, belajar baik,
Yang lama sudah ditinggalkan kembali, terus menjadi contoh, menjadi pelita-pelita yang hidup, tidak redup. Kita semua tidak bisa mengingkari masa lalu kita, tetapi kita bisa melewatinya dengan berdamai dengan Tuhan dan sesama. Rasul Paulus menyontohkan seperti itu. Lalu selanjutnya dibaca lagi. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Ya, cukup dulu. Nah, sikap Paulus dan Barnabas, manakala dia mendapat sanjungan yang luar biasa dari pekerjaan Tuhan itu, dia tidak menjadi lupa diri, dia tidak menjadi sombong, dia tidak menjadi meremehkan orang lain, tapi justru dia langsung pergi ke tengah-tengah mereka dan mengoyakkan pakaiannya. Artinya dia menanggalkan, dia merasa tidak layak menerima sanjungan itu. Kenapa? Dia menyadari dia hanya seorang pelayan. Seorang pelayan tidak berhak atas kuasa tuannya. Seorang pelayan tidak berhak mencuri kekuatan tuannya. Hanya belas kasihan Tuhan pelayan mendapat kekuatan. Paulus ajarkan itu. Lalu bagaimana dengan kalau ada seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan langsung menyombongkan dada? Pertanyaannya, belajar dari mana dia? Karena Rasul Paulus, penyebar berita keselamatan tentang Kristus, mencontohkan seperti itu. Dia tidak langsung sombong, dia tidak langsung berkata, gue. Enggak. Dia mengoyakkan jubahnya, merasa tidak layak ya Tuhan. Aku ini sopo, aku ini siapa? Dan kekuatan, kemuliaan, kehormatan, sanjungan milik Tuhan. Kita hanya memohon belas kasihan Tuhan untuk menerima itu semua. Lalu ayat selanjutnya, Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? hai kamu sekalian, kenapa kok kamu berbuat demikian? Kenapa gue begitu? Gak perlu gitu-gitu. Gue ini manusia biasa. Gak perlu lu gitu-gitu. Terus? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Ya, aku ini orang biasa. Gue ini manusia biasa. Ngapain lu nyembah gue? Nah, terus? Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, Rasul Paulus melayani Tuhan dengan penyertaan mujizat. Dia bukan untuk kerajaan pribadinya. Yang diberitakan adalah kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada tuh Rasul Paulus pergi kemana gitu ada spanduk, datanglah, hadirilah kebaktian dengan kesembuhan ilahi oleh Bapak Pendeta, mujizat semuanya. Nggak ada. Karena Rasul Paulus menyadari kalaupun ada mujizat itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan berlaku atas orang itu dan seorang pelayan itu. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan bisa terbuka dan terlaksana. Maka orang yang tidak mengenal Tuhan harus tercelik bahwa dalam Tuhan Yesus Kristus ada kuasa, ada mujizat. Amin, saudara. Nah, itu. Jadi saudara jangan berbangga hati. Begitu saudara mendoakan orang lalu sembuh, mendoakan orang lalu permasalahan selesai, saudara tidak perlu menyombongkan diri. Tetaplah menjadi pelayan yang baik. Tetaplah menjadi pelayan yang selalu belajar baik dari hari lepas hari. Karena semuanya itu bukan karena gagah kita, bukan karena gagah si pelayan itu, tetapi karena belas kasihan Tuhan berlaku pada saat itu untuk pelayan dan jemaat yang dilayani. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara mesti menyadari itu bahwa sanjungan adalah untuk Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita mencuri kuasa Tuhan atau mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kalau saudara saat ini dipercaya, didengar banyak orang, petuah pujian didengar banyak orang, ingat,
seketika itu juga Tuhan memberi, seketika itu juga Tuhan akan mencabut haknya. Oleh sebab itu tiap hari pendamaian dengan Tuhan seperti Ayub, setiap hari mempersembahkan korban pendamaian untuk anaknya. Tiap hari kalau ada salah perbuatan yang tidak dia sadari menyakitkan hati Tuhan, selalu belajar baik, selalu belajar benar, selalu belajar suci, itu lebih baik daripada merasa baik, merasa pintar, merasa mengetahui segala-galanya. Itu justru seringkali menutup pintu pengetahuan hikmat intelektual Tuhan yang tak terbatas itu hingga ada dan masuk dalam hidup kita. Milikilah kasih Kristus supaya engkau juga dapat menyampaikan kasih Kristus tanpa mengorbankan kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, mempunyai tugas sama untuk memberitakan kabar kasih sukacita itu. Oleh sebab itu, kita berbahagia. Kita melakukan pekerjaan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Bekerja dimanapun saudara orientasi juga untuk mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan pewartaan sabda agung Tuhan tersampaikan ke jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan itu. Seperti Rasul Paulus di Listra. Kalau dia berdua dengan Barnabas tidak memiliki kasih yang sungguh terhadap Kristus, maka dia akan jatuh pada dosa yang inginnya disanjung. Karena disanjung sedemikian rupa, disamakan menjadi seorang tokoh. Rasul Paulus tidak bangga. Walaupun dia disamakan dengan Hermes, Barnabas sama dengan Zeus, mereka justru sedih. Tidak bangga disamakan dengan seorang tokoh. Karena dia menyadari dia hanya seorang pelayan. Layakkah ya Tuhan aku mencuri kemuliaan-Mu? Dalam doaku tiap malam, saya selalu berdoa, Tuhan, saya memang bukan orang baik, tapi izinkan saya untuk belajar baik. Saya memang bukan orang yang suci, tapi izinkan kami untuk mengevaluasi kehidupan kami, supaya kami tetap layak tiap hari di hadapan Tuhan. Saya memang bukan orang yang mengampuni, tapi izinkan kami ya Tuhan, supaya saya senantiasa mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya dan kepada keluarga dan semuanya. Saya memang bukan orang yang tukang memberkati, saya izinkan kami untuk memberkati orang lain dengan apa yang kami punya. Tiap hari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Hari ini kita belajar dari kisah Barnabas dan Paulus pada saat memberitakan Injil di Listra. Begitu dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingannya dia semata. Padahal dia disamakan dengan seorang tokoh pujaannya di daerah itu. Dia tolak dan mengoyakkan jubahnya karena dia tidak merasa layak untuk menerima semua itu. Karena kemuliaan, sanjungan dan kemuliaan itu milik Tuhan Yesus Kristus semata. Amin. Puji Tuhan saudara. Salam persekutuan tubuh Kristus. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana ini menjadi berkat yang luar biasa. Karena saudara dan saya mencintai kerukunan dan kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.